Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati Sukmana dengan NIM 1214060 dari jurusan Ilmu Komunikasi Humas kelas C. Kalian tahu nggak sih bahwa pada saat pemilu 2024 beberapa waktu yang lalu, terlihat bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu memiliki perbedaan sifat. Pada saat pemilu 2024 yang lalu, banyak sekali masyarakat yang merespon pemberitaan mengenai isu-isu pemilu 2024 atau bahkan merespon isu-isu mengenai pasangan calon presiden baik nomor urut 1, nomor urut 2, maupun nomor urut 3. Nah, biasanya masyarakat yang merespon pemberitaan mengenai isu-isu paslon atau mengenai pemilu 2024 yang beberapa waktu yang lalu itu, masyarakat meresponnya mengenai komentar-komentar pada sosial media, baik sosial media Twitter, Instagram, TikTok, maupun Facebook. Bahkan sosial media YouTube pun banyak sekali masyarakat yang mengomentari dan mengemukakan pendapatnya mengenai pemilu 2024 maupun mengenai paslon-paslon tertentu. Nah, pada saat pengumuman real count, tak jarang juga bahwa bahkan banyak masyarakat yang mengklaim atau menyebut dirinya sebagai silent majority yang memenangkan salah satu paslon tertentu. Banyak sekali masyarakat yang mengklaim bahwa dirinya silent majority ini berkomentar di Twitter bahwa mereka takut untuk mengomentari pemberitaan mengenai pemilu 2024 karena banyak sekali masyarakat yang menghakimi atas dirinya. Nah, pada teori public relation atau teori-teori PR, fenomena yang terjadi mengenai pemilu 2024 yang lalu itu termasuk ke dalam teori situasional publik. Lalu apa sih teori situasional publik ini? Yuk kita bahas. Teori situasional publik merupakan teori yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi publik sehingga publik dapat dikategorikan berdasarkan perilaku komunikasi dari individu dan efek yang diterima oleh individu tersebut. Nah, teori ini bisa digunakan oleh seorang praktisi PR untuk membuat target sasaran yang lebih spesifik sehingga pesan komunikasinya dapat benar-benar sesuai dengan target sasarannya tersebut. Nah, berdasarkan 3 aspek dalam perkembangan publik, yaitu aspek munculnya masalah, aspek kesadaran atas masalah, dan aspek bentuk-bentuk respon atas masalah itu, Gruning 1979 membagi populasi umum atau stakeholders menjadi 3 macam tipe publik. Yuk kita bahas. Publik tersembunyi atau laten publik adalah salah satu sekelompok orang yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang sama, tetapi tidak mengidentifikasikan suatu permasalahan itu sehingga mereka tidak memberikan respon. Yang kedua, publik teridentifikasi atau aware publik, yaitu bentuk perkembangan dari laten publik, yaitu jika kelompok itu kemudian menyadari dan dapat mengidentifikasi suatu permasalahan atau isu, maka sekelompok itu berkembang menjadi aware publik. Maki 2955 mengatakan bahwa pada tahap ini kecenderungan untuk komplain, protes, atau mendukung sudah mulai muncul. Lalu yang terakhir ada publik aktif atau aktif publik, adalah sekelompok orang yang mendiskusikan dan merespon permasalahan itu dengan mengeluarkan opini atau melakukan aksi-aksi tertentu. Pada tahap ini, anggota publik dapat menyampaikan ekspresinya secara perorangan atau berkelompok dan dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi. Menurut Mackay 2955, teori ini juga mengidentifikasi seseorang disebut bukan publik organisasi atau non-publik jika dia merasa tidak khawatir dengan aktivitas organisasi. Lalu, bagaimana sih seorang praktisi PR dapat mengimplementasikan teori situasional publik ini? Teori situasional publik ini dapat membantu seorang praktisi PR untuk menjelaskan mengapa ada publik yang bersifat aktif terhadap satu isu, ada publik yang bersifat aktif terhadap beberapa isu, dan ada juga publik yang bersifat tidak mau tahu atas isu tertentu. Nah, seorang praktisi PR dapat merencanakan strategi komunikasi lebih akurat dan efektif jika mengetahui seberapa aktif publik dalam mencari informasi. Nah, praktisi PR dapat mencari tahu mengenai sifat-sifat dari publik itu melalui teori situasional publik. Segitu saja penjelasan mengenai teori situasional publik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.